إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, karena mereka mengakui kekafiran atas diri mereka sendiri. Merekalah orang yang sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, orang yang menunaikan salat, mendirikannya dan tunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-17 dan 18. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah mudahkan kaki kita melangkah menyambut seruan Allah. Kita tunaikan perintah dan kewajiban kita kepadanya. Sebagai wujud ketika Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, bila telah datang seruan Allah untuk tunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu menuju Allah. Segeralah kamu mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli, itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat yang baru tadi kita bacakan beberapa lama tidak bisa kita amalkan karena COVID-19, dan hari ini alhamdulillah ayat ini kembali bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, tema kita siang ini adalah tentang masjid. Masjid sebagai salah satu pilar peradaban Islam. Orang-orang musyrik seperti ayat yang tadi kita bacakan, mustahil mereka akan memakmurkan rumah-rumah Allah. Mustahil mereka akan meramaikan rumah-rumah Allah. Karena orang-orang kafir tidaklah akrab dengan rumah Allah. Mereka tidak ingin rumah-rumah Allah itu berdiri di muka bumi. Yang ingin memakmurkan rumah-rumah Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang berkomitmen untuk menunaikan zakat dan mendirikan salat, dan mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Dalam sejarah peradaban kita,
adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampai di Madinah saat hijrah. Beliau melakukan 3 hal penting yang dianggap sebagai pilar-pilar peradaban Islam. Pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, Masjid Nabawi. Yang kedua, at-ta'akhi. Beliau persaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. 40 orang sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah dipersaudarakan dengan 40 orang sahabat Ansar penduduk asli Madinah. Dan yang ketiga, beliau membuat perjanjian kesepakatan hidup bersama, baik antar sesama kaum muslimin ataupun dengan orang-orang non-muslim yang saat itu adalah orang-orang Yahudi, baik Banu Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi membangun masjid hal pertama kali? Bukan mempersaudarakan yang pertama kali, bukan membuat perjanjian kesepakatan damai baik sesama kaum muslimin pendatang ataupun penduduk asli, ataupun kaum muslimin baik yang datang ataupun yang penduduk asli dengan orang-orang Yahudi. Tetapi yang pertama Nabi lakukan adalah membangun masjid. Begitu pentingnya peradaban Islam, bukan hanya berdasarkan kepada benda. Peradaban yang dibangun atas dasar-dasar spiritual, yang dibangun atas dasar-dasar iman. Itulah kenapa Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Bila kamu saksikan ada orang laki-laki yang bolak-balik setiap waktu pergi ke rumah-rumah Allah, maka akuilah itulah orang yang beriman. Peradaban bukan sekadar dibangun atas dasar materi. Peradaban dalam kehidupan kita, masjid bukan sekadar tumpukan batu, bukan tumpukan kayu, bukan. Dia adalah simbol peradaban yang dibangun atas dasar spiritual dan keimanan. Makanya Allah mengatakan tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah-rumah Allah. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ummaru masajidillah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, hum ahlullah, mereka adalah keluarga-keluarga Allah. Bahkan para sahabat mengatakan yaqulun, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka menyebut masjid-masjid itu sebagai buyutullah, rumah-rumah Allah. Maka haqqun 'alallah adalah menjadi kewajiban Allah ayyukrima, untuk memuliakan manzarahu fiha, orang yang datang berziarah ke rumahnya, berziarah mengunjungi Allah di rumahnya. Karena itu kaum muslimin yang mulia, alhamdulillah kita tidak lagi berada pada masa PSBB, apalagi tidak lagi pada masa lockdown. Kita sudah berada dalam kehidupan normal baru. Maka mestinya semua aktivitas masjid yang selama ini pernah kita lakukan, sudah saatnya kita lakukan, tentu dengan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Sudah seharusnya juga kita tidak hanya sekedar Jumatan di masjid, tapi juga bisa solat 5 waktu di masjid. Bukan hanya sekedar menunaikan salat fardu di masjid, mungkin juga kita sudah mulai melakukan kajian-kajian keislaman di masjid. Untuk apa? Memakmurkan rumah-rumah Allah. Haqqun 'alallah, menjadi kewajiban Allah untuk memuliakan orang yang datang ke rumahnya, yang berziarah, ingin bertemu dengan Allah di rumahnya. Maka alhamdulillah kita sudah tunaikan salat fardu kita di sini. Kita sudah tunaikan juga salat Jumat kita di sini. Maka pada masanya pula aktivitas-aktivitas kebaikan kita lakukan di rumah-rumah Allah, tentu dengan protokol COVID-19 yang sudah diatur oleh pemerintah. Maka kaum muslimin yang mulia, masjid bukan sekadar tumpukan batu dan kayu. Penghargaan kita kepada masjid adalah penghargaan karena pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita katakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Wa izzati wa jalai", demi kemuliaan dan keagunganku, la ahabbu, kata Allah, aku pengen menyiksa orang-orang yang ada di muka bumi. Fa idza nadartu ila ammari masajidi, tiba-tiba ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, dan aku melihat orang-orang yang saling bercinta dan berkasih sayang karenaku,
Dan ketika aku melihat orang-orang yang mohon ampun kepadaku di waktu sahur, saraftu anhum dzalika, aku palingkan adab itu dari mereka. Memakmurkan rumah-rumah Allah adalah cara agar terhindar dari siksaan Allah. Memakmurkan rumah-rumah Allah adalah tanda bahawa kita beriman kepada Allah. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila kamu menyaksikan ada orang yang sering bolak-balik ke rumah Allah, pastikan itulah orang yang beriman. Bagi orang-orang musyrik, mereka tidak punya penghargaan kepada rumah-rumah Allah. Kita dengar dan kita baca, lebih 40 masjid di Israel ditutup, 17-an masjid dialihfungsikan. Ada yang dialihfungsikan jadi tempat-tempat hiburan, dialihfungsikan untuk gedung-gedung pertemuan dan lain sebagainya. Di India bahkan masjid yang sudah sangat lama berdiri, Masjid Babri, masjid yang dibangun oleh dinasti Mughal tahun 1527, tiba-tiba kemudian 1992 lebih 150.000 orang Hindu meruntuhkan dan menghancurkannya. Dan 2 hari yang lalu Perdana Menteri India membangun kuil di atas reruntuhan masjid itu. Tapi aneh ketika seorang pejuang dan seorang pemimpin muslim membangun masjid dan mengungsikan masjid yang dulu pernah masjid lalu beralih fungsi menjadi gereja dan kemudian difungsikan kembali sebagai masjid. Ada pula orang Islam yang kemudian menganggap sinis tindakan dan perbuatan tersebut. Di mana ghirah kita? Di mana keberanian kita? Di mana kecemburuan kita? Allah itu pencemburu. Dia tidak suka jika hukum-hukumnya dilanggar. Dia tidak suka jika batasan-batasannya dilanggar. Nabi itu sosok yang pencemburu, pencemburu yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Cemburu ketika maksiat terus dilakukan, cemburu ketika orang tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sebagai seorang beriman, cemburulah jika ada hukum-hukum Allah dinistakan, maka kita punya kegelisahan. Jika ada syiar-syiar Islam kemudian ditinggikan, diangkat dan dimuliakan, bergembiralah bersamanya sebagai bagian seperti Allah, Nabi dan orang-orang beriman juga mestinya menjadi sosok yang pencemburu. Maka oleh Allah dikatakan, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang terbaik, terbaik hubungannya dengan Allah, yang disimbolkan dengan wa aqamas salah, dan terbaik hubungannya dengan manusia yang disimbolkan dengan wa ataz zakah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yang dekat hubungannya dengan Tuhannya dan dekat hubungannya juga dengan manusia. Walam yakhsha illallah, dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita benar-benar menjadi sosok yang beriman sehingga begitu dekat dan ingin terus berada di rumah Allah, ingin terus memakmurkan rumah-rumah Allah. Maka Nabi katakan alaihi salatu wassalam, nanti pada hari kiamat, pada hari di mana begitu susahnya kehidupan pada hari kiamat, ada orang yang Allah berikan naungan, naungan yang tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah aw rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada anak muda yang hatinya bergantung kepada zikir dan beribadah kepada Allah. Atau ada orang laki-laki yang hatinya terus terpaut dengan masjid, tidak ingin meninggalkan masjid, terus berupaya menjaga waktunya sehingga mendapatkan keberkahan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa huthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.